Hai Sobat RRI, bertemu kembali bersama saya Diah Karang dalam podcast RRI Nunukan. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputaran tentang makan bergizi gratis. Ngomongin tentang makan bergizi gratis nih, kalau kita berbicara di daerah perbatasan, ini merupakan program pemerintah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tepatnya di daerah perbatasan. Dengan menyediakan makan bergizi gratis, program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat di perbatasan yang memang seringkali memiliki akses terbatas tentang fasilitas kesehatan dan juga pendidikan. Sobat RRI, kali ini kita akan mengangkat tema itu adalah makan bergizi gratis di perbatasan, wujud kepedulian pemerintah untuk masyarakat perbatasan. Saya tidak sendirian nih, kali ini Sobat RRI telah hadir dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol dan juga berbincang terkait makan bergizi gratis. Telah hadir Bapak Muhammad Sahrul selaku Kepala SPPG Nunukan Selatan. Kita akan sapa dulu. Halo, Pak Sahrul. Halo, Bu. Oke. Gimana kabarnya nih, Pak Sahrul? Alhamdulillah hari ini cukup luar biasa, baik dan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa begitu. Oke, dan juga nih Sobat RRI telah hadir Dr. Eta Ardina SPGK selaku dokter gizi RSUD Kabupaten Nunukan. Halo Dr. Eta. Halo, selamat siang Sobat RRI. Oke, gimana kabar nih dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan kali ini Sobat RRI tentu kita akan ngobrolin seputaran tentang MBG ini sendiri. Karena kan yang kita tahu sendiri di daerah Nunukan sudah berjalan untuk program MBG kali ini. Dan kira-kira seperti apa untuk informasi terupdate seputaran tentang MBG, kita akan awali ngobrol bersama dengan Pak Sahrul nih, Sobat RRI. Nah Pak Sahrul, kalau ngomongin seputaran tentang tujuan utama program makan bergizi gratis, tepatnya di daerah Nunukan Selatan. Dan bagaimana sih program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perbatasan, Pak Sahrul? Siap, mungkin izin menjawab. Mungkin yang pertama tujuan kita itu pencegahan stunting daripada anak-anak itu sendiri. Yang kedua ada pemenuhan gizi. Jadi setiap dapur itu mempunyai ahli gizi. Jadi ahli gizi saya sudah menghitung gramasi ataupun gizi anak-anak yang kita kasih seperti itu. Jadi anak-anak sekarang ini sangat beruntung lah begitu. Karena program dari Pak Prabowo sendiri itu sangat luar biasa begitu, berdampak baik anak sekolah, ibu-ibu hamil, ibu menyusui, balita dan segala macamnya. Seperti itu Ibu. Oke, jadi targetnya sendiri ini bukan cuma adik-adik kita yang pelajar, namun adik-adik kita yang balita dan juga ibu hamil pun juga dapat ya Bapak ya? Siap, betul Ibu. Jadi perintah terakhir dari Kabadan BGN sendiri, kita nanti pendataan kepada anak-anak yang tidak sekolah. Jadi anak-anak yang tidak sekolah itu akan diberikan juga MBG. Jadi tidak hanya anak pendidikan yang bersekolah saja yang dapat, bahkan anak-anak tidak bersekolah kita akan data dan kita akan berikan. Seperti itu. Baiklah. Nah, kalau sekarang nih Sobat RRI kita bakal beralih dulu nih ke Dokter Eta. Kalau ngomongin tentang gizi yang ada di Kabupaten Nunukan nih Dokter Eta. Seperti apa sih Dokter Eta menilai kondisi gizi masyarakat perbatasan terutama di Nunukan? Dan apa saja kira-kira masalah gizi yang sering ditemui deh oleh dokter begitu kan, terutama ketika sedang dinas begitu di Nunukan sendiri, dokter? Ya, baik. Jadi sebenarnya masalahnya ini bukan hanya di Nunukan, tapi sebenarnya sih di Indonesia semuanya ya. Jadi kita sudah menghadapi double burden di mana yang dewasa itu mengalami obesitas, kemudian anak-anak balita itu mengalami stunting. Selain itu juga ada beberapa kelompok resiko tinggi seperti ibu hamil dan remaja itu banyak juga yang mengalami anemia gitu. Jadi banyak juga malnutrisi, kekurangan gizi mikro seperti zat besi yang menyebabkan anemia, dan itu semuanya berdampak terhadap stunting gitu Sobat RRI. Jadi kalau masalah gizi yang ada di Nunukan sebenarnya kalau dilihat dari data dan laporannya saat ini kasus stunting di Nunukan termasuk tinggi. Jadi masih lebih tinggi daripada target nasional yang diharapkan yang kurang dari 14%, tapi Nunukan ini masih kalau dari laporan terakhir sekitar 18%-an.
gitu. Jadi memang kita harus lebih gencar lagi untuk mencegah dan menangani masalah stunting ini dari segala lininya. Oke, dan salah satunya kan ini adalah mendapatkan makan bergizi gratis ini, Betul, Dok. salah satu caranya intervensi langsungnya dengan MBG. Iya, kalau dari segi dokter deh melihat manfaat yang ada begitu dari program makan bergizi gratis ini, terutama di daerah Nunukan nih, terutama bagi masyarakat pembatasan, seperti apa, Dok? Baik, kalau Mas intervensi langsung tentu saja itu akan langsung berdampak kepada masyarakat ya, bagi balita, kemudian pelajar, ibu hamil dan ibu menyusuinya. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan edukasi. Jadi kita dengan pemberian 1 kali makan MBG ini, kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk misalnya ibu hamil dan ibu menyusui. Melalui kader-kader posyandu atau puskesmas, kita bisa memberikan edukasi pola makan sehat seimbang yang seharusnya seperti apa. Jadi dengan contoh pemberian makanan tiap hari itu kita bisa tahu nih, ibu hamil tuh harusnya makannya seperti ini, komposisinya seperti ini, banyaknya atau ukuran atau porsinya seperti ini gitu. Begitu juga dengan pelajar-pelajar. Pelajar juga kami harapkan juga bisa diedukasi melalui pemberian MBG ini. Jadi kita juga bisa mengedukasi kepada orang tua, guru yang ada di sekolah itu tentang porsi seharusnya pelajar seperti apa gitu. Kemudian makanan-makanan bergizi seperti apa sih yang seharusnya dikonsumsi oleh para pelajar. Jadi bukan hanya sekedar makan dan kenyang gitu, tapi juga yang harus bergizi. Oke, benar juga ya. Jadi Sobat RRI, saya pun juga langsung tiba-tiba terbayang gitu kan, dengan adanya MBG ini, contoh real makanan porsinya, sebetulnya itu juga bisa ditiru dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Bisa jadikan edukasi secara tidak langsung sebenarnya. Nah itu dia, jadi yang tadinya ada adik-adik kita mungkin yang suka jajan nyeblak begitu kan sehari-harinya, ataupun juga sukanya snack yang betul-betul ya udah deh kita cari makanan yang kekinian dan itu saja yang diulang setiap hari. Jadi salah satunya diharapkan dengan adanya contoh MBG ini, kita juga bisa nih untuk coba mengkonsumsinya, karena dari buah-buahan, sayur-sayuran itu yang bisa membuat kita makin sehat dan juga bugar lagi gitu ya. Iya, betul. Mungkin sedikit menambah Sobat RRI. Jadi setelah kita pemberian, jadi kan kita menyampaikan misalnya seminggu ke depan kita pakai menu apa. Jadi itu sudah disusun sama ahli gizi. Jadi setelah kita memberikan misalnya hari ini ayam, terus sayur tumis dan segala macamnya, kita nanti lihat pengembalian daripada sekolah. Dari isi ompreng itu kita lihat lagi, ini kan disukai anak-anak atau bagaimana. Jadi itu bagian evaluasi dari tim SPPG lagi. Oke. Jadi bahwa sayur ini yang anak-anak nggak suka, jadi kita merancang lagi menu yang kemudian anak-anak suka. Begitu. Oke, dan ini mau tidak mau semua tim mesti kreatif juga ya. Betul Ibu, betul. Harus kreatif kita ini kalau bekerja di SPPG seperti itu. Baik, dan tadi kan karena Pak Sahrul ini sudah menambahkan seperti itu ya, mengevaluasi menu-menu yang disukai dan juga tidak. Tapi kalau dari rata-rata apakah saat ini MBG yang sudah berjalan, adik-adik kita menggemari atau menyukai nih hampir istilahnya hampir habis lah begitu makanannya, seperti apa nih Pak Sahrul melihat? Siap, mungkin izin menjawab. Jadi karena saya juga sering terjun ke lapangan, langsung ke sekolah bahkan posyandu. Jadi beberapa komentar daripada ibu-ibu maupun balita itu menyampaikan bahwasanya ini sangat membantu mereka gitu. Yang awalnya mereka tidak mengerti makan gizi itu seperti apa, akhirnya mereka mengetahui. Dan juga saya pernah ke sekolah-sekolah, ditanya lagi, Kak besok menunya apa gitu. Malah sangat jadi seru ketika kita menanti-nanti. langsung ke lapangan gitu. Karena memang apalagi tetangga saya nih. Tetangga saya ini kan anak-anak nih. Bang besok menunya apa? Wah. Saya sampaikan langsung, kebetulan kepala SPPG di sini. Iya. Jadi saya mintalah rancangan menu untuk seminggu ke depan. Jadi kita minggu depan hari Senin menunya ayam goreng. Wah gitu. Jadi sangat luar biasa lah SPPG gitu. Justru malah disambut antusias ya Betul, sama sangat adik-adik. antusias betul anak-anak di sini. Oke, sudah diminta spill duluan nih menunya apa. Ya, betul. Karena jadi otomatis semangat sekolah gitu gak sih Pak? Betul, sangat semangat anak-anak. Jadi apalagi kalau saya ke sekolah itu, tetangga saya ini tiba-tiba lompat di belakang saya. Iya.
Bang besok menunya apa? Bang besok menunya. Ayo Sangat ini luar biasa gitu. coba Sobat kasih RRI. komentar dulu nih mana tetangganya Pak Sahrul ya. Iya betul khusus tetangga saya ini. Oke, Siap, Pak. siap. Tadi kan Pak Sahrul juga mengatakan ada tim SPPG-nya sendiri begitu kan di Siap, betul. Nunukan Selatan. Gimana sih Pak kalau untuk proses seleksi dan juga penunjukan SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Nunukan Selatan? Apa ada nggak sih Pak kriterianya yang digunakan untuk menentukan SPPG yang akan melaksanakan program ini? Oke, baik izin menjawab. Jadi kita sudah jelas dan mengikuti aturan yang ada. Jadi aturan dari BGN itu ada beberapa syarat. Salah satu contohnya ada surat kesehatan, hepatitis, surat narkoba. Jadi kita nggak sembarang rekrut orang yang kemudian bisa menjadi relawan di sini, termasuk chef. Nah, perintah terakhir adalah kita harus ada sertifikasi chef. Oke. Seperti itu Bu. Jadi kita menyesuaikan aturan yang ada. Iya. Jadi kita tidak sembarang open recruitment dan menerima karyawan di sini. Seperti itu Ibu. Izin. Oke, jadi memang sudah terverifikasi dan terbukti begitu ya. Profesi pun seperti chef itu juga mesti ada sertifikasinya. Betul, begitu. betul. Dan pastinya nih Sobat RRI, saya pun juga penasaran nih Pak Sahrul, gimana sih biasanya teman-teman tim SPPG ini kalau dari kesehariannya seperti itu kan, karena kan kalau jam sekolah itu udah pagi-pagi begitu, mesti ready aja. Seperti apa nih urutan teman-teman bekerja begitu setiap harinya nih Pak Oke, Sahrul? mungkin sekilas informasi juga buat Sobat RRI. Jadi kita mulai dari ahli gizi saya dulu. Jadi ahli gizi saya menentukan gramasi gizi yang kemudian harus disalurkan kepada anak-anak dan juga menu. Setelah daripada itu disampaikan ke angkutan. Angkutan lah yang menentukan berapa anggaran yang keluar per satu hari, bahan-bahan apa saja yang dibeli. Selepas daripada itu angkutan memantau barang masuk dan ahli gizi memantau barang masuk dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kita menyesuaikan dari supplier juga sih Bu. Nah setelah daripada itu barang masuk, nanti ada tim persiapan lagi Bu, 7 orang. Itu dari relawan. Tim persiapan itu dari jam 7 malam sampai jam 2 subuh. Nah seperti itu, dari sampai jam 2 subuh itu nanti ada pergantian lagi, tim berikutnya, tapi tim masak juga. Ada 8 orang termasuk kepala dapur atau chefnya. Seperti itu. Nah itulah yang mereka mengolah dari jam 3 tadi itu sampai jam 9. Kenapa saya bilang sampai jam 9? Kita masak dari jam 3 sampai jam 6. Nanti kan kita ada masuk siang Bu. Jadi ada masuk siang, nanti kita masak untuk siang lagi. Jadi kita nggak langsung masak satu kaligus untuk pagi dan siang. Jadi kita ada 2 proses tahapan, masak pagi dan masak siang. Selanjutnya tim pemorsian. Tim pemorsian itu mulai packing dari jam 6 sampai jam 11 siang. Seperti itu. Lanjut daripada itu ada tim pendistribusi yang antar MBG ke sekolah-sekolah. Itu dari jam 7, kita paling cepat itu di jam 7 karena menyesuaikan jam sekolah anak-anak dan juga PAUD. Mungkin begitu urutan daripada kegiatan kami sehari-hari di SPPG ini Bu. Baik, dan itu sudah berjalan hampir kurang lebih lah mau akhir tahun sudah Iya ya. betul Bu, karena kita beroperasional itu di tanggal 6 Januari dan bertahan sampai sekarang. Wah luar Alhamdulillah, seperti biasa, itu. keren. Tentu kita sebagai masyarakat Nunukan itu juga sangat Betul. mengapresiasi begitu kan ya teman-teman SPPG Nunukan. Dan ternyata untuk masaknya sendiri nih ada 2 kali tahapannya, Betul, pagi Ibu. dan juga siang. Betul. Jadi tidak sekaligus dibuat begitu Betul, ya. enggak sekaligus karena memang kita berpacu terhadap aturan. Jadi ketika kita masak itu tidak boleh lebih dari 4 jam Bu. Jadi proses masak itu kita minimal 3 jam, 3 jam itu dan maksimal di 4 jam. Jadi 4 jam itu sudah proses masak tahap pertama. Begitu juga dari jam 6 kita masak lagi sampai jam 9 untuk proses pengantaran siang. Anak-anak kan ada yang masuk siang Bu. Jadi kita menyesuaikan mereka. Dan Oke. terus anak-anak juga bisa request menu. Bisa request menu. Betul, bisa request menu. Jadi banyak sekali anak-anak, Kak besok menunya burger, Kak besok menunya ini boleh nggak ayam goreng dicampur ini, gitu-gitu. Wah. Sangat antusias sekali untuk anak-anak ini Bu. Seperti itu. Oke, keren ya ternyata. Iya. Tapi itu pun juga artinya kan adik-adik kita juga didengar Betul, masukannya. Dan tim SPPG juga mencari cara bagaimana supaya
yang disukai itu juga tetap memenuhi gizi begitu Betul ya. sekali Bu, betul. Oke, mantap. Nah, kita beralih kembali kali ya ke Dokter Eta. Ini kalau dari tadi Pak Sahrul sudah spill kan menunya ya sedikit-sedikit, bahkan ada adik-adik kita yang bahkan pengennya burger atau ya makanan yang dirasa itu kekinian tapi juga gizinya penuh seperti itu. Nah, seperti apa nih Dokter Eta melihat begitu kan kalau dari sisi status gizi terutama untuk adik-adik di perbatasan, terutama untuk ada ibu hamil juga dan bahkan balita pun juga mendapatkan ataupun adik-adik kita yang belum istilahnya bukan pelajar begitu kan ya, belum melanjutkan sekolah kembali pendidikan. Seperti apa tuh Dokter Eta? Kalau untuk menunya, saya rasa sudah disesuaikan ya oleh ahli gizinya dan Betul, Dok, betul. saya rasa itu juga sudah disesuaikan dengan AKG atau angka kecukupan gizi dalam sehari. Jadi berapa energi, kebutuhan energi dan kalori dan protein untuk sehari masing-masing setiap usia kan berbeda. Demikian juga dengan kondisi-kondisi khusus seperti ibu hamil dan menyusui juga berbeda dengan wanita normal yang biasa gitu ya. Jadi dengan penyesuaian menu tersebut diharapkan sih memang kebutuhan gizinya akan tercukupi. Kemudian itu juga bisa mengurangi resiko-resiko untuk terjadinya stunting, anemia, obesitas pada beberapa kasus dan juga mengurangi resiko KEK atau kekurangan energi kronis terutama pada ibu hamil. Jadi ini juga bisa mencegah dan menjamin bahwa konsumsi makanan ibu hamil tersebut cukup untuk disesuaikan dengan usia kehamilannya. Begitu. Oke, Dok, ini kan kalau yang saya tahu ya, kalau misalkan kayak tadi ada yang request kayak pengen burger gitu kan, itu kan artinya ada pengganti nasinya seperti karbohidratnya, seperti itu kan dan serat dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita melihat adik-adik kita nih yang masih pelajar lah ya, masih kelas 1, kelas 2 SD, 3 SD, itu yang bagian komposisi gizi itu yang diutamakan yang mana tuh Dok? Yang baik begitu untuk tumbuh kembang anak deh begitu Dok. Kalau boleh diinformasikan nih sama Sobat RRI. Iya, karena sebenarnya untuk anak usia sekolah itu semuanya tetap dibutuhkan. Jadi karbohidrat, protein, dan lemak itu harus seimbang dan harus sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Boleh dalam satu hari atau misalnya dalam satu minggu kita variasikan, jadi supaya tidak bosan. Biasanya kan anak-anak sering bosan ya, jadi supaya tidak bosan misalnya sumber karbo bisa diganti nih. Nah, bisa dengan roti boleh, kemudian dengan umbi-umbian juga bisa gitu, asalkan tetap sesuai dengan prinsip pola makan sehat seimbang gitu. Jadi tidak harus kemudian nasi terus gitu, walaupun memang nasi itu diharapkan memang lebih baik gitu ya daripada yang lain, tapi untuk sekedar variasi boleh, tapi tidak sering gitu ya. Jadi kita tetap, karena tadi fungsinya adalah sebagai alat edukasi juga, jadi kita bisa memberikan secara tidak langsung nih, pola makan yang seimbang, yang sehat itu seperti ini gitu. Jadi selain nasi mungkin kita bisa menyelipkan lah beberapa menu yang menarik, jadi anak juga kemudian tertarik untuk menghabiskan makanannya, tapi juga tetap sehat dan tetap seimbang begitu. Oke, Dok, izin kembali bertanya nih, karena sekarang kan sudah hampir akhir tahun begitu ya, MBG ini berjalan begitu. Ada nggak sih akhirnya ketemu lagi gitu kasus-kasus kayak misalkan gizi buruk atau kekurangan gizi, terutama di daerah perbatasan ini nih, Dokter? Kalau dilihat dari kondisi geografis Nunukan yang beberapa daerah memang agak sulit terjangkau ya, terutama masalah keterjangkauan masalah logistik makanan, kemudian akses ke fasilitas kesehatan. Saya rasa masalah-masalah seperti kekurangan gizi, baik itu marasmus, wasting, ataupun stunting, itu akan ada terus gitu sebenarnya. Kalau mau dicari juga pasti ketemu, pasti ada gitu. Dan menurut laporan juga pasti kita dapatkan dari puskesmas atau posyandu itu juga pasti ada aja gitu. Nah, dari data terakhir itu yang tadi sudah saya sebutkan itu ada masih dari laporan trimester ketiga ini masih ada sekitar 18%-an lah sekitar itu. Jadi untuk kasus stunting masih ada 18%. Dan itu biasanya terdapat di daerah-daerah yang sulit aksesnya. Gitu misalnya di daerah wilayah 3 lah ya seperti itu. Jadi karena akses untuk mendapatkan makanan bergizi, kemudian akses untuk variasi protein yang ada, kemudian akses untuk mendapatkan edukasi juga, pengetahuan karena jaraknya jauh dari pusat kesehatan. Jadi misalnya kemudian jarang datang ke posyandu sehingga jarang mendapatkan paparan edukasi dari
kader ataupun dari bidan atau dari petugas kesehatan lainnya. Jadi orang tua juga kurang memiliki rasa keingin tahuan tentang pemberian makanan bergizinya itu agak lebih rendah gitu. Jadi karena memang sudah aksesnya sulit, kemudian makanan yang didapat hanya, ya mohon maaf, hanya seadanya gitu ya, maksudnya yang seada di sekitarnya. Kemudian pengetahuan orang tua juga rendah, jadi itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Nah, kalau tadi sudah lengkap sekali ya dijelaskan oleh Dokter Eta nih, Sobat RRI. Sekarang kita beralih lagi nih ke Pak Sahrul. Ada nggak sih Pak kira-kira tantangan terutama yang dihadapi ketika pelaksanaan program makan bergizi gratis di Nunukan Selatan, dan seperti apa nih tim SPPG mengatasi tantangan tersebut nih Pak Sahrul? Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya mungkin sedikit mengupas sedikit terkait Bu Dokter tadi. Baik, boleh. Terkait edukasi. Jadi betul Ibu, terkait edukasi juga kita juga dapat perintah arahan langsung dari Kabadan bahwa ahli gizi maupun kepala SPPG dalam sebulan wajib datangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait MBG dan juga gizi nih kepada anak-anak dan juga ibu-ibu posyandu gitu, agar mereka paham juga apa sih tujuan daripada MBG ini. Kan yang mereka tahu hanya makan gizi gratis, tapi tidak tahu apa sih manfaat mereka yang mereka dapatkan seperti itu. Nah, lanjut terkait tantangan sih Bu. Kalau untuk tantangan sendiri di SPPG sendiri itu lebih ke penyebaran hoaks yang kemudian tidak terjadi tapi dimediakan Bu. Seperti itu. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian sempat terjadi di sini, dan itu setelah kita selidiki itu memang tidak terjadi Bu. Tapi itu jadi orang itu mengada-ngada. Jadi kita sempat datangi sekolahnya, Bu, benarkah terjadi seperti ini atau bagaimana? Tidak ada Pak. Jadi kita cari tahu siapa orangnya, akhirnya didapatlah. Kemudian begitu, itu yang menjadi kekhawatiran kita, yang seharusnya kita antar makanan dari sini ke sekolah-sekolah itu steril dan segala macamnya bersih, tapi ada oknum yang kemudian menyebar hoax yang tidak gitu. Jadi saya sampaikan ke Sobat RRI, lebih simak lagi dalam atau lebih pelajari lagi dalam berita-berita yang ada gitu, biar tidak termakan hoax. Seperti itu Ibu. Oke, tentu ya, terutama untuk emak-emak yang suka scrolling gitu Betul. kan. Nah, Kebanyakan ini, di Facebook itu Kak. Ya, Ya. itu dia ya. Facebook, betul. Salam interaksi kalau orang bilang. Nah, itu mungkin perlu dilihat kembali websitenya apakah resmi atau tidak juga, agar terhindar dari informasi-informasi yang meresahkan begitu ya. Betul, itu sangat meresahkan buat SPPG. Jadi kita ini, siapa ini? Kan yang biasa begitu kan, ya kita tahu lah di dunia ini maupun di daerah Nunukan Selatan, pro kontrak terkait MBG itu pasti ada yang pro dan ada yang kontrak. Begitu sih Bu. Oke. Dan tentu pastinya untuk masyarakat yang juga ingin mendapatkan informasi yang terpercaya, pastinya selain bisa mengunjungi beberapa kantor SPPG yang ada di Nunukan ya, Pak Siap, Sahrul, betul. juga bisa bertanya ke sekolah langsung seperti itu kan? Siap, betul. Oke, dan kalau di Nunukan Selatan kan ini posisinya di dekat di daerah Sedadap begitu ya. Betul. Nah, kalau di daerah lainnya ada di mana saja titik lokasinya nih Pak Jadi Sahrul? izin Kak ya, terkait SPPG banyak sebenarnya, ada yang di Nunukan Timur, ada di Nunukan Tengah. Salah satu contohnya ada di dapur teman saya namanya KSPPG Yulvin, itu di Muhammadiyah. Seperti itu, ada juga yang di Persemayan, itu KSPPG-nya namanya Reni. Seperti itu. Jadi nanti ada satu proses running lagi dari SPPG imigrasi Kak, yang arah pelabuhan yang besar itu warna biru, itu akan running nanti insya Allah, kalau enggak di akhir bulan ini atau di awal bulan depan mungkin mereka running seperti itu. Dan kalau untuk di Kabupaten Nunukan sendiri, di Sebatik juga ada, di Sebuku juga ada, sangat meluas ini MBG Kak. Oke, baik. Seperti itu. Sangat meluas. Jadi teman-teman kita atau adik-adik kita yang ada di luar kota Nunukan lah ya, luar Pulau Nunukan ini, itu juga mendapatkan MBG ini ya. Betul, di luar Nunukan, khususnya Kabupaten Nunukan kita sudah. Jadi beberapa teman-teman SPPI ini Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang kemudian direkrut oleh BGN,
Itu kemarin sekitar 30.000. Kalau di Kaltara sendiri ada 86 orang sekian seperti itu. Dan itu teman-teman yang kemudian belum dapat dapur, sedikit informasi nih Kak ya. Biar teman-teman di luar sana juga, sobat-sobat RRI tahu juga. Jadi teman-teman yang belum dapat dapur itu sebagai tim survei di lapangan. Tim survei di lapangan mereka mengecek kondisi dapur apakah layak untuk dirunningkan atau seperti apa. Mungkin seperti itu Kak. Oke, ini dari tadi kita ngobrol sama Pak Sahrul, belum tanya nih, kalau sehari itu biasanya bisa membuat MBG tuh berapa gitu loh Pak Sahrul? Dan juga yang ditangani di Nunukan Selatan ini atau yang dipegang begitu ya, berapa titik lah atau berapa pengantaran gitu ya kalau kalau kita bahasa kita pahami begitu. Oke, siap Sobat RRI. Jadi kalau untuk khusus Nunukan Selatan itu kita sebut penerima manfaat. Penerima manfaat ya. Penerima manfaat itu ada 3.544. Jadi begitu. Jadi kita ada beberapa PAUD dan juga beberapa sekolah SD, SMP, SMA itu 18 dan 3 dari Posyandu. Seperti itu. Oke, jadi dari 3.544 Betul Kak. itu pembuatannya ada yang pagi dan siang berarti ya? Betul, ada yang pagi dan Dibagi ya? siang, betul. Oke, dan sangat luar biasa ya semangat dari teman-teman di daerah Nunukan Selatan ini sehingga berjalan dengan lancar dari pengantaran hingga nantinya itu diambil kembali begitu kan ya tempat wadah MBG itu, dan dari sana bisa dilakukan evaluasi selanjutnya. Betul Kak, mungkin sedikit informasi. Jadi setiap dapur nantinya itu akan, kalau di Juknis terbaru ya Kak, dari SPPG 1 SPPG itu melayani 2.000 pendidik dan 500 kader posyandu 3B, balita, ibu menyusui dan ibu hamil. Seperti itu. Jadi nanti penerima manfaat yang di dapur kami ini akan digeserkan dengan dapur yang akan running nantinya. Seperti itu. Jadi kita sudah dimaksimalkan sampai 2.500. Ketika ada sertifikat SEP itu akan ditambahkan lagi 500. Jadi maksimal di 3.000. Seperti itu Kak. Oke, wah lengkap banget ya. Kita juga mengetahui informasi dari teman-teman SPPG di daerah Nunukan Selatan nih, Sobat RRI. Dan kita kembali lagi nih ke Dokter Eta. Kalau tadi udah banyak banget diinformasikan juga ya, Dokter Eta dengan Pak Sahrul. Dan tentu kita harapkan masyarakat bisa terhindar dari namanya hoax seperti itu. Betul, betul. Bahkan saya pun juga sempat melihat di media sosial ada adik-adik yang saking jiwanya kreatif banget ya, juga itu diolah kembali dan dipakai lagi begitu Ya, untuk banyak. dikonsumsi keesokan harinya. Tetapi untuk bahan utamanya ya juga masih menggunakan MBG ini sendiri. Nah seperti apa nih dokter melihat adik-adik kita yang kelewat kreativitasnya itu banyak begitu dokter? Gitu. Jadi memang ada ya seperti itu. Jadi Siap. disimpan gitu makanannya. Ya, Atau jadi gimana? mereka itu izin Dok ya, izin. Jadi kalau kita di beberapa media itu, jadi mereka kumpul dan nasinya itu disatukan dan kemudian diolah jadi nasi goreng Dok. Nah itu salah satunya ya Pak Ya, Sahrul ya. betul. Itu saya pernah lihat ya. Jadi kalau misalnya selama itu tidak melewati hari sih, maksudnya tidak terlalu lama dari jam pembuatan, nggak apa-apa, jadi masih aman gitu. Tapi kalau misalnya sudah, misalnya makanan hari ini kemudian kita olah kembali karena ke kreativitasan anak-anak itu untuk esok harinya tanpa penyimpanan yang baik gitu ya, itu akan beresiko. Itu nanti yang akan kemudian menyebabkan resiko keracunan atau mungkin sakit perut, paling tidak minimal lah diare gitu ya, karena mungkin sudah terkontaminasi gitu makanan itu. Oke, jadi bukan tim SPPG saja yang kreatif, tapi adik-adik juga Adik-adik kreatif juga begitu kreatif, ya. Kak. Betul Kak. Kreatif begitu, wah luar biasa. Ayo untuk adik-adik di Nunukan apakah ada yang seperti itu? Tapi mendengar dari informasi Pak Sahrul sih pastinya adik-adik di sini justru senang ya dengan semua menu yang ada di Nunukan Selatan ini ya. Alhamdulillah sejauh ini apa yang kemudian kita salurkan dengan niat baik kita sangat diterima dengan mereka, karena memang ada beberapa anak yang kemudian menyampaikan, Kak, uang jajan saya simpan karena dapat makanan gizi gratis begitu. Jadi sangat antusias lah mereka ini. Jadi uang jajan mereka disimpan untuk ditabung
gitu. Banyak sih Bu. Terutama sepertinya sih untuk orang tua yang bekerja gitu ya. Di pagi hari belum sempat menyiapkan sarapan, tetapi dengan ada MBG ini orang tua justru jadi lega begitu ya Pak Sahrul. Baik. Dan dokter, kalau dari MBG ini sendiri ya, kira-kira apa sih upaya yang juga dokter lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan juga kesehatan nih dokter? Iya. Kalau untuk mengedukasi masyarakat, tentu saja kita bisa memanfaatkan dari eh, ini ya, misalnya kayak dari radio, lewat RRI ini juga bisa, kemudian dari media sosial kita berikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bagaimana sih konsumsi makanan yang sehat, yang seimbang itu seperti apa. Kemudian bagaimana pemenuhan gizi yang baik, makanan-makanan yang baik, yang sehat itu seperti apa, contoh-contohnya, kemudian bagaimana pemorsiannya dan sebagainya. Jadi mereka juga sudah bisa sadar gitu, apa sih yang bisa dimakan, apa yang harusnya dimakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan apa yang boleh tapi tidak terlalu sering gitu ya. Jadi misalnya seperti seblak itu kalau mau makan boleh, tapi ya jangan tiap hari gitu ya. Kemudian makan makanan seperti misalnya mie instan atau apa, memang kita sarankan untuk kurangi semaksimal mungkin gitu, karena berbagai macam efek samping dari makanan. Jadi maksudnya tetap boleh dikonsumsi gitu, bukan haram sama sekali tidak bisa dimakan, tapi setidaknya kita tahu seberapa banyak kita boleh mengkonsumsinya gitu. Baik, sekalian dok, mungkin yang terakhir karena udah gak kerasa 30 menit sebelum nanti kita terakhir ke Pak Sahrul. Sangat seru berarti. Sangat seru. Perbincangan hari ini, podcast kita hari ini sepertinya seru. Sebetulnya banyak banget kayaknya yang bisa dibahas gitu ya. Oke, sebelum nanti kita akan dengerin dari Pak Sahrul, kita ke dokter dulu. Ada nggak yang ingin disampaikan terutama untuk penerima manfaat MBG ataupun juga untuk masyarakat Nunukan nih dokter, disilakan. Baik, Sobat RRI, jadi bagi yang sudah menerima MBG perlu disyukuri dengan baik gitu ya. Kita juga bisa pelajari dari situ bagaimana sih porsi makan yang sehat dan seimbang untuk setiap hari gitu. Jadi bagaimana komposisi karbohidratnya, seberapa banyak yang bisa kita makan, kemudian protein, jenis-jenis proteinnya apa saja yang bisa dikonsumsi setiap hari. Kita di Nunukan ini kan daerah pesisir kepulauan, jadi saya rasa untuk masalah protein kita tidak kekurangan sumber. Jadi dari ikan, dari kerang, dari kepiting, udang, banyak beragam yang bisa kita konsumsi gitu ya. Kemudian dari yang dengan harga yang terjangkau, misalnya telur gitu, kemudian ayam itu juga bisa kita dapatkan dengan mudah gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar porsinya seperti apa, terutama untuk orang tua yang memiliki anak pelajar usia SD, SMP, SMA, seberapa banyak porsi protein yang bisa diberikan yang harus dikonsumsi untuk mereka sehingga tumbuh kembangnya bisa optimal gitu. Kemudian juga untuk balita, ibu-ibu yang memiliki balita usia di bawah 5 tahun, di situ juga perlu kita memberikan protein tinggi supaya pertumbuhannya, berat badan dan tinggi badan tercapai dengan optimal dan tidak beresiko untuk menjadi stunting. Demikian. Baik, itu dari Dokter Eta ya. Dan juga selanjutnya dari Bapak Muhammad Sahrul, disilakan. Oke, mungkin dari saya sedikit penyampaian dampak daripada adanya MBG seperti itu. Jadi karena kita dituntut untuk memakai pangan lokal, jadi kita itu tanya ke daerah-daerah sini, sekitar sini, masyarakat sini, bahwa tanam sayur, tanam buah, tanam jagung dan segala macamnya, peternak telur, ternak ayam. Jadi memang sangat luar biasa gitu dampak daripada MBG itu sendiri, karena memang saya pernah datang ke suatu pabrik roti. Saya menanyakan bahwa gimana sih Pak dampak daripada Bapak sebagai supplier. Dia mengatakan bahwa dampaknya sangat luar biasa. Yang awalnya dia mempekerjakan karyawannya saja yang ada di pabrik, sekali kita melakukan pemesanan di sana, dia makan memanggil warga di setempat untuk dipekerjakan. Jadi sangat luar biasa gitu dampak daripada MBG, perputaran uang di MBG khususnya di Nunukan Selatan itu sendiri sangat luar biasa. Jadi pesan saya untuk anak-anak yang menerima MBG, tetap bersyukur. Ayo
kita bantu program ini, sukseskan program ini agar kita ke depannya lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan ini untuk narasumber kita dalam podcast kali ini dengan Bapak Muhammad Sahrul selaku Kepala SPPG Nunukan Selatan dan juga Dr. Eta Ardina SPGK selaku Dokter Gizi di RSUD Kabupaten Nunukan. Sobat RRI, dengan menyediakan makanan bergizi gratis, pemerintah tentu berharap dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan, terutama untuk anak-anak dan juga ibu hamil ataupun juga balita, serta meningkatkan produktivitas dan juga kemampuan belajar untuk anak-anak di sekolah. Program ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan juga kesehatan. Sobat RRI, demikian podcast RRI kali ini. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye!